Linknya Pak Aan. Ya, siap. Record, silakan. Ya. Bentar ya, saya coba dulu pointernya dulu bentar. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di hari Jumat siang ini kita pelajarannya adalah ngaji ilmu alat paket 56 sekaligus dikombinasi kepada paket 9. Nah, pertama untuk paket 5-nya hanya saya tanya beberapa istilah barangkali dalam diagram berikutnya ini kita ada yang belum jelas. Agar tidak ngambang lagi, saya tanyakan sekali lagi. Pertama, saya buka dulu diagram materi melat paket 5. Di layarnya, sebelah kanan kelihatan kecil, ini sekarang saya perbesar sebelah kiri. Paket 5 adalah, itu kalau dalam pembahasan fiilnya, hanya membahas fiil dilihat dari bina-binanya. Secara bahasa apa sih bina itu? Bangunan. Maksudnya apa? Bangun itu susunan hurufnya. Fiil dilihat dari susunan hurufnya. Jadi di paket 5 cuma bahas dua hal. Yang pertama bahas fiil, yang kedua ini bahas fiil, kedua bahas huruf. Tidak ada bahas isim ya. Di paket 5 nggak ada bahas isim, hanya bahas fiil dan huruf. Huruf pun sekedar pengetahuan, tidak usah dilatih. Kenapa? Karena nggak ada pelatihan huruf, hanya disebut hafalan. Sedangkan fiil perlu pelatihan. Karena apa? Karena bersifat aplikatif. Harus dipraktekkan, nemu fiil ini bagaimana perubahannya. Sedangkan huruf, kan nggak ada perubahan huruf. Kalau huruf berarti mau nggak mau harus hafalan berarti. Harus hafal nama hurufnya. Karena huruf nggak bisa dirubah-rubah. Sedangkan fiil bisa dirubah-rubah. Nah, jadi di paket 5 pembahasan 2 poin. Yakni tentang fiil dilihat dari binanya atau susunan hurufnya. Dan juga tentang huruf. Jadi nama huruf di paket 5 ada huruf tanbih, tamani, taroji, huruf amar, huruf taklil, huruf qasam, huruf istiqbal. Ini kita nggak bahas huruf hari ini, nggak bahas huruf, kita bahas konsentrasi fiil. Fiil di paket 5 dilihat dari apanya? Binanya atau susunan hurufnya. Ada 2 kategori, ada fiil yang sahih atau sehat, ada mu'tal, ini berpenyakit. Kenapa kok diistilahkan penyakit? Nah, fiil kalau di dalam fiil ada istilah penyakit berarti kan mengidap penyakit. Nah, kenapa kok istilah penyakit itu kenapa? Ingat bahwa yang mengarang istilah nawu sorob, ya kenapa ini mu'tal, kenapa sohi, yang mengarang istilah itu para ulama generasi tabiin, generasi tahun 200 Hijriah sampai 300. Tabiin. Nah, ulama generasi 200 sampai 300 ini juga termasuk ulama terbaik menurut Rasul. Masih ingat hadis beliau? Kata beliau adalah khairu ummati qarni, tsumma tsani, tsumma tsalits, gitu kata Rasul. Khairu ummati, sebaik umatku adalah qarni, generasi pada zamanku, gitu maksudnya. Tsumma tsani, kemudian generasi kedua tahun 200-an, tsumma tsalits, kemudian generasi ketiga tahun 300-an. Ini contohnya. Nih, jadi ada 2, bentar ya. Ada 3 generasi terbaik Rasul. Generasi pertama, yakni tahun 0 Hijriah sampai 100 Hijriah. Generasi kedua, tahun 100 sampai 200. Nah, generasi ketiga, tahun 200 sampai 300. Ya. Nah, zamannya generasi pertama namanya generasi para sahabat. Yang kedua, tabi'in. Nah, secara bahasa tabi'in artinya orang yang mengikuti atau pengikut. Ini apa? Pengikutnya para sahabat namanya tabi'in. Berikutnya tabi'in. Pengikutnya para pengikut sahabat. Nah, ini yang mengarang istilah semuanya. Ini adalah generasi ketiga ini. Tabi'in. Nah, generasi ketiga ini kenapa Rasul bilang juga masuk yang terbaik? Karena tingkat keimanannya generasi ketiga ini sudah pada tingkatan akhlak. Ya, tingkatan akhlak. Maksudnya dalam pengamalan ajaran Islam, akidah, secara akhlak ini lengkap, hatam. Jadi ibaratnya motivasi beribadah itu bukan lagi
karena takut neraka, bukan lagi karena pengen surganya, bukan itu motivasinya. Tapi karena rasa cintanya kepada Tuhannya. Nih, makanya pada zaman generasi ketiga inilah banyak kategori ulama-ulama dinamakan ulama-ulama sufi. Sufi ya ini, orang-orang yang sufi ini yang mengarang istilah ini. Nah, sekarang kenapa mereka mengistilahkan namanya mu'tal? Mu'tal ini kan muf'alun, mu'talun. Saya buka lembar kosong. Mu'talun. Ini aslinya kalau diharkati. Mu'talun. Mu'talun. Ntar tulisannya saya tebalkan aja biar kita agak jelas. Mu'talun. Mu'talun wazannya mu'talun. Mufta'ilun. Nah, ini wazannya. Mufta'ilun. Karena lamnya double ya. Muftalun, mufta'ilun. Atau karena fathah mufta'alun. Mufta'alun. Karena nggak ada kasrohnya. Mufta'alun. Udah ya. Nah, wazan mufta'alun, ini wazannya ya kan. Sedangkan kan mu'talun. Mu'talun. Oh, berarti huruf tambahannya huruf yang menjadi dia sebagai diartikan berpenyakit atau ditimpa penyakit atau mengidap penyakit adalah huruf mim dan huruf ta. Oh, berarti huruf fiilnya cuma 3, ain, lam, lam. Ain, lam, dan lam. Ya, ini huruf fiilnya ain, lam, lam. Aslinya bisa alala. Ini aslinya. Singkat Allah. Allah berpenyakit. Dah, Allah fiil madinya. Lah kalau masdarnya illatun. Illun dimanaskan illatun. Nah, apa illatun? Penyakit. Nah, penyakit. Nah, kenapa kok fiil yang mengidap huruf illatun dinamakan mu'tal? Fi'lun maksudnya huruf-huruf fiil yang di dalamnya ada illatun, ada huruf penyakit. Kenapa kok dinamakan mu'tal? Maksudnya kenapa kok sakit kok nggak sehat? Atau gini, kenapa dikatakan penyakit? Baca dulu. Jawabannya adalah kita buka tambal berikutnya. Dalam daftar nama huruf hijaiyah semuanya huruf konsonan kecuali 3. Alif, ya, wawu. Ini supaya ingat ya, ayu. Alif, ya, wawu huruf penyakit ayu. Jadi kalau ada fiil yang di dalam fiilnya di dalam huruf fiilnya loh ya, di dalam huruf fiilnya atau salah satu huruf fiilnya mengidap 3 huruf ini, maka fiilnya dianggap berpenyakit. Kenapa berpenyakit? Ingat bahwa fi'lun artinya perbuatan. Ya. Perbuatan. Maksudnya apa? Ini mana filosofi dari pengistilahan dari mereka itu. Saya ngutip. Fi'lun itu perbuatan. Ketika perbuatan seorang hamba Allah, ya, perbuatan seorang hamba Allah, ketika dalam berbuat itu, ya, ada rasa sakit yang dia derita. Nah, ini ya. Misalnya saya berbuat, maksudnya dia berbuat yaktubu. Apa yaktubu? Menulis. Menulis kan yaktubu. Yaktubu menulis. Nah, tulisan yaktubu, ciri pelakunya dia kan domiron mustatirun yang nggak kelihatan. Jadi ciri mudhari depannya ya. Oh, berarti ini ya ini ciri mudhari. Sedangkan huruf fiilnya kaf, ta, sama ba. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa karena ketika huruf fiil ini nggak ada huruf penyakitnya, maka barang siapa berbuat menulis ya harus nulisnya dalam kondisi sehat. Harus menjiwai unsur kesohihan dari fiil itu. Sehat apanya? Sehat niat nulisnya, bukan untuk hal yang buruk-buruk. Sehat pengertian ikhlasnya, jangan ada modus apapun. Sehat pengertian amalannya, baik menurut Allah, dan sebagainya. Jadi murni nulis itu karena Allah. Entah nulis suatu pelajaran lah, nulis suatu urusan dagang, sebagainya lah, itu murni karena Allah nulisnya itu. Ya. Itu pengertian yaktubu. Ya, makanya kenapa fiil kata yaktubu nggak ada huruf ilatnya. Agar kita ketika menulis sesuatu itu hilangkan rasa penyakit hati ketika nulis. Entah nggak ikhlas kalau nulis, entah ada modus niat buruk nulis, ke sana hikmahnya filosofinya itu. Makanya fil kata yaktubu nggak pernah ada huruf ilatnya. Hikmahnya bahwa kalau nulis hilangkan penyakit dalam perbuatan nulisnya.
itu. Nah, ini contoh hikmahnya lah ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini sekarang kalau fiilnya dalam kondisi sehat ya, sehat. Nah, contoh sekarang misalnya, kalau fiilnya dalam kondisi berpenyakit, misalnya ada fiil berbunyi koma yakumu. Koma berdiri lah ya, benar kan ya? Koma berdiri. Yakumu mudoriknya. Yakumu sama berdiri, cuma kan mudorik. Nah, ternyata koma yakumu ada huruf penyakitnya mana? Kalau fiil madi kan nyamar pakai alif. Ingat bahwa kalau mau fiil madi yang huruf tengahnya panjang, kita beri 3 huruf ya, huruf tengahnya panjang, dan dapat alif itu adalah samaran. Aslinya tidak alif. Apa aslinya? Kalau enggak ya atau wawu. Jadi hakikatnya di antara 3 huruf ilat ini, hakikatnya loh ya, hurufnya itu cuma 2, ya atau wawu. Sedangkan alif adalah samaran dari ya, samaran dari wawu. Ini hakikatnya. Hakikatnya. Ya. Dan sekarang kita ungkap kenapa alif kok samaran. Samaran. Ya, samaran dari yang wawu. Ya, dan wawu itulah huruf penyakitnya. Ya, contoh sini koma yakumu. Kok yakumu muncul wawu dari mana? Oh, berarti wawu ini adalah dulunya dari fiil madi yang nyamar dia pakai alif. Oh, berarti komasnya kof wawu mim. Owama. Owama. Nah, ya. Nah, ketika berbunyi yakumu, saya buka tabel berikutnya. Qawama, yaqwumu, uqwum. Ini saya tulis berdasarkan bunyi wazan aslinya dulu. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Nah, ini bentuk aslinya. Sekarang bentuk jadi. Koma, konya panjang. Yakumu, jatahnya wawunya doma disukun. Yakumu. Kemudian asnya ukwum, bentuk jadinya fi'il amarnya. Sekarang kita ungkap kenapa oleh para ulama tabi'in dirubah seperti ini. Kok enggak tulis aslinya? Kenapa dirubah kum? Kok enggak tetap ukwum? Balik kepada istilah ilmu alat. Ini, balik sini. Nih, mari kita lihat ini. Koma, ya, koma ada alif. Alif adalah samaran dari huruf wawu. Nah, namanya fi'il madi apa? Bentuk lampau. Fima mado, apa mado? Udah berlalu. Udah berlalu. Ya. Maksudnya apa hikmahnya? Ketika kita dulu pernah berbuat berdiri, yang dulu pernah kita sakit ketika berdiri, maka zaman sekarang apa yang pernah kita rasakan itu anggap aja tidak ada. Maksudnya apa? Jangan lagi memikirkan apa yang telah berlalu. Udah berlalu, udah lewat. Nggak usah dipikirkan lagi. Nah, ini. Nah, yang kedua sekarang. Ketika kita zamannya fi'il mudhari kan zaman sekarang. Nah, mudhari, kita sedang berdiri. Ternyata ketika berdiri ada penyakit dalam diri kita. Misalnya kaki sakit, kalau berdiri sakit sekali kaki saya itu, ada wawunya masalahnya. Ya. Nah, ketika kita sedang berdiri ternyata kok kaki merasa nyeri. Ini ilustrasi aja loh ya. Kok merasa sakit, maka ketika kita mengamalkan perintah dari Allah, Allah bilang, wahai manusia, berdirilah untuk ibadah, berdirilah. Nah, huruf ilatnya ketika bentuk amar hilang, nggak kelihatan. Apa hikmahnya? Ketika kita belum melaksanakan perintah Allah, maka silakan mengeluh rasa nyeri sakit, bilang aduh silakan. Kenapa? Karena sedang merasakan diri kita kondisi seperti itu. Tapi ketika perintahkan berdirilah untuk beribadah. Maka ketika kita beribadah berdiri itu ya jangan lagi memperlihatkan rasa sakitnya di depan Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan lagi merasa keberatan berdirinya karena sedang sakit kan gitu. Maksudnya apa? Allah ngasih keringanan. Kalau nggak kuat berdiri ya sudah dengan duduk. Kalau duduk nggak kuat ibadah sholat ya sudah dengan berbaring. Kalau berbaring nggak kuat ya sudah dengan isyarat. Intinya adalah Allah nggak pengen ketika manusia itu berdiri menyembah itu memperlihatkan huruf ilatnya, memperlihatkan rasa mengeluh sakitnya itu. Berarti kan kurang ikhlas. Apa terpaksa ibadahnya. Allah nggak pengen kita kondisi terpaksa. Pengennya itu kita tuh ada kondisi kerelaan, keriduan.
Maka kalau merasa nyeri berdiri, ya jangan berdiri sholatnya, duduk saja. Sederhana jawabannya. Jadi kalau kita berdiri lama nyeri, silakan duduk saja. Intinya adalah ketika menjalankan fi'il amar dari Allah, menjalankan perintah, jangan memperlihatkan huruf penyakitnya, itu maksudnya. Supaya kita nggak merasa terpaksa beribadah, merasa kerelaan. Kenapa terpaksa? Karena berdiri lama kan sakit. Nah ya sudah, jangan berdiri berselonjor saja maksudnya. Intinya ke sana. Itulah hikmahnya kenapa semua fi'il amar yang ketika mudhari ada huruf penyakitnya, ketika bentuk amar penyakitnya hilang. Harus dihilangkan maksudnya. Kenapa? Karena amar perintah. Berarti untuk mengamalkan perintah Allah harus disikapi dengan sikap apa adanya. Jadi kalau sakit ya sudah, jangan mengeluh sakitnya itu, jangan perlihatkan. Kalau masa berdiri sakit sudah selonjor. Kalau kaki dilipat sakit sudah selonjor. Ini kesana hikmahnya. Nih contohnya. Jadi berarti nasibnya huruf penyakit ketika fi'il madi nyamar jadi alif. Ketika mudhari kelihatan. Ketika amar hilang. Dihilangkanlah semua penyakit perbuatan amalan ketika menjalankan perintah. Ini hikmah dari nasibnya huruf atau penyakit. Jadi perbuatan kita itu ketika perintah Allah yang sebelumnya berpenyakit, ketika perintah Allah hilangkan penyakit itu di hadapannya, jangan diperlihatkan mengeluhnya. Ini hikmahnya kenapa nasib huruf ilat ketika huruf fi'il amar hilang hurufnya, hilang. Ya, ini yang mu'tal. Balik lagi pada diagramnya. Mu'tal berpenyakit. Sohiat yang sehat, sehat. Nah, sehat 3 macam. Ada salimun, selamat. Maksudnya apa? Selamat dari adanya huruf kembar dan hamzah. Yang kedua, mudho'af apa? Secara bahasa kata yudho'ifu. Apa yudho'ifu? Melipat gandakan berarti double. Sohi apa? Enggak ada penyakitnya, tapi ada huruf double-nya. Ingat bahwa huruf double-nya mudho'af hanya di akhir. Contoh misalnya, contoh ya, ada fi'il berbunyi misalnya sesat, dolla. Jadi tandanya mudho'af adalah huruf yang terakhir yang bersidah bertasdid. Dolla huruf terakhirnya, bukan huruf tengahnya. Misalnya contoh ya berbunyi, misalnya berbunyi nazala, menurunkan. Nazala kan bersidah bertasdid zatnya, berarti mudho'af, bukan. Ciri yang mudho'af adalah huruf syiddah tasdidnya di huruf terakhir. Mudho'af. Mahmuzun berhamzah, mahmuzun berhamzah. Sahih. Mu'tal ada 5. Mu'tal ada 5. Misalun kalau penyakitnya di awal. Kenapa dimakan misal? Karena serupa, semisal, mirip. Maksudnya mirip apanya? Contoh, gini ilustrasinya. Kenapa fi'il yang penyakit di awal namanya misal? Misalnya saya tulis ya, fi'il berbunyi wa'ada. Wa'ada artinya berjanji. Mudhari'nya ini saya tulis asli dulu ya. Wa'ada yau'idu. Wa'ada yau'idu. Amarnya iwa'id. If'il iwa'id. Wa'ada yau'idu. Iwa'id ini amarnya. Sekarang bentuk jadinya. Wa'ada tetap wa'ada. Yau'idu jadi ya'idu. Wawunya hilang. Wawunya hilang. Ya'idu. Ingat bahwa lahirnya fi'il amar dari mudhari. Apa prosesnya? Ciri mudhari dibuang. Ya-nya dihapus, tinggal ain sama dal. Terus huruf tadi disukun. Maka menjadi a-nya kasroh kan naik. Nah, dinamakan misal apa misal serupa, seumpama atau mirip. Maksudnya mirip apanya? Ini maksudnya. Nih, bunyi mudhari'nya itu pengertian mirip. Ya ini apa mirip apanya ini? Pertemuan bunyi dari fathah ya menuju wawu terus menuju kasroh ya. Itu perubahan aui, awi itu dalam ilmu qiraat awi itu lebih meringankan meleburkan wawu dengan maka menjadi ai, yai. Contoh gini misalnya, maaf ya ini bahasa Indonesia. Ada orang namanya Soekarno. Ini nggak aslinya kan? Aslinya kan Soekarno. Soekarno. Nah, pertemuan antara O dengan menjadi U kan namanya misal. Kenapa? Penyakit di awal kalimat. Soekarno, Soeharto, Soekarno, Soeharto. Maka ini jadi peleburan dua bunyi O menjadi U sama di sini.
Au i menjadi ai. Itu namanya misal. Ini kita secara nggak sadar, jadi ejaan lama bahasa Indonesia, Soe atau Soeharto, Soekarno menjadi Suharto, Soekarno, itu adalah ilmu tentang misal, tentang bina misal. Ini kan awal huruf kan, awal kalimat kan, fa'u fi'ilnya kan, maksudnya sin itu maksudnya contoh misalnya loh ya. Kalau ini fi'il loh ya, Soekarno, Soeharto, dari Soekarno, Soeharto, sama di sini. Yau'idu, jadi ya'idu, itu namanya misal. Apa? Mirip bunyinya antara aui, yaui, aui menjadi ai, maka i-nya itu u-nya melebur antara a dengan i. Jadi tersamarkan. Yau'idu, ya'idu, sama Soeharto. Ini contohnya. Jadi pengertian misal adalah mirip-mirip apanya? Mirip kedengarannya ketika membunyikan antara bunyi fathah menuju kasroh yang melewati wawu, yang melewati ya, misalnya itu mirip pertemuan bunyinya, samar. Jadi kan huruf wawu atau huruf u ini hilang. Ya kayak kita tuh, kayak kita mengatakan kata-kata dunia kan, DUNIA, dunia. Apanya dunia kan, jadi YA kan kalau dibaca secara bunyi dunia ya. Jadi nia jadi nia kan. Gimana kita hidup di dunia. Nah, dari dunia bacanya dunia. Sama nih pertemuan i dengan a jadi ya akhirnya kan. Pertemuan suara loh ya, suara. Sama di sini suara. Yau itu menjadi ya itu. Dunia jadi dunia. Ini contohnya. Nah, ini tentang bina yang misal. Ajwab artinya rongga atau lobang. Rongga. Jadi kalau fiil huruf tengahnya berpenyakit rongga lobang. Nagisun kurang. Namanya kurang berarti hitungan terakhir. Misalnya berapa jumlah pulpennya 5. Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4. Loh, kok masih 4 ya? Kurang 1. Nah, tahunnya kurang setelah ngitung terakhir. Makanya cirinya atau fiil nakis penyakitnya di akhir. Nah, maka kata-kata kurang itu taunya kurang kalau setelah dihitung. Nah, mendekati hitung terakhir baru ketahuan kurangnya. Ini mengenai pengistilahan ini berkata seperti itu. Jadi, kenapa nakis ya? Kenapa penyakit di akhir kok nakis ya? Karena ketika ngitung taunya kurang itu ketika di akhir. Nakis. Ya. Berikutnya mafrukun kata farkun wa'id farokna bikumul baro farkun firokun. Masih ingat farkun kan, farkun golongan kan ya. Jadi pemisah ya, pisahan-pisahan kalau berkata. Farikun itu pisahan, adibas golongan. Mafrukun terpisah berarti fiil yang ngidap dua penyakit tapi terpisah. Jarak tengah-tengahnya sehat. Itu mafrukun. Makrunun kata kornun kan korinun artinya dekat, makrunun berdekatan, didekatkan. Ini istilah-istilah fiil-fiil yang beda penyakit di awal ini misal, itu di tengah ajwab, di akhir nakis. Kalau awal sama akhir mafrukun, kalau tengah sama akhir makrunun. Ilustrasinya pada tabel berikutnya, saya buka. Ini tabelnya. Fiil adalah hurufnya fa, ain, lam. Ini fiil. Kita anggap ini fiil ini. 3 huruf ini fiil, fa, ain, lam. Kalau salim adalah huruf fiilnya fa, ain, lam semuanya sehat. Ini saya kasih tanda bintang aja ya. Nah, sehat. Ya. Lah kalau mudhoaf artinya lipat ganda. Mana lipat ganda? Huruf tengah sama akhir itu sama dengan. Tengah dan akhir sama dengan. Ada pas kembar sama. Huruf yang pertama tidak sama dengan yang kedua. Mahmuzun berhamzah. Cuma 1, nggak mungkin 2 hamzah. Cuma 1, hanya beda letaknya. Ada hamzah di awal. Misalnya berbunyi amaro memerintahkan. Ada hamzah di akhir, misalnya berbunyi sa'ala bertanya. Ada hamzah di belakang, misalnya qoro'a membaca. Nih, jadi ada fiil pakai hamzah, nggak mungkin hamzah 2, cuma 1 hamzahnya. Tinggal tempatnya beda-beda. Di awal, di tengah, ada di akhir. Berarti mahmuzun ada 3 macam. Mahmuzun hamzahnya di awal, mahmuzun tengah, dan mahmuzun akhir. Ini yang tabel ilustrasi tentang letaknya
ciri-ciri saling mudoa mahmus. Ini yang fi'il yang sahih. Sedangkan yang mu'tal fi'lun fa'ain lam hurufnya. Misalun huruf ilatnya di awal, lurus dengan fa. Kalau ajwaf lurus dengan ain di tengah. Kalau naqisun lurus dengan lam di akhir. Kalau mafrukun huruf ilatunnya, huruf ilah penyakitnya di awal dan di akhir. Mafrukun terpisah kan? Terpisah. Kalau makrunun berdekatan tengah dan akhir. Nah, ini kalau dalam kaidah mengungkap huruf-huruf fiilnya, kalau ada fiil itu kan perbuatan. Kalau ada perbuatan ternyata huruf ilahnya, huruf penyakitnya double, itu berarti parah. Parah ini. Kenapa parah? Karena ketika bentuk fiil amarnya atau fiil mudhari'nya tidak terdeteksi fiilnya, tersembunyi maksudnya. Contoh, ya kalau saya dengar mafrukun sama makrun misalnya ya, mafrukun makrunun yang mengidap dua penyakit itu parah itu. Misalnya ya, saya buka contohnya. Ada fiil yang kita biasa hafal berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wakina 3 kata, wa ditambah ki ditambah na, wakina 3 kata ini, dan peliharalah kami. Perkata itu peliharalah. Ini fiil ini ya, fiil amar. Ini wakoya, ini contoh kasus. Aslinya wakoya, fa'ala, yaf'ilu, yauqiyu. Fa'ala yaf'ilu, wakoya yauqiyu. Nah, fil amarnya dari mudhari kan cara membuatnya. Pertama ya-nya dihapus, wawunya sukun. Kemudian qafnya tetap ada. Huruf terakhir amar apa? Disukun. Kalau huruf terakhirnya huruf ilat atau penyakit, maka tingkatnya nggak disukun, tapi dihapus. Maka nggak pakai ya. Sama di sini, karena waw punya penyakit, maka ingat bahwa fi'il amar filosofinya, fi'il amar nggak boleh memberatkan penyakit. Ketika jalankan perintah Allah, nggak boleh memberatkan rasa mengeluhnya, maksudnya. Dihapus. Makalah tinggal ki saja. Ki, peliharalah. Berarti tersembunyi kan? Iwaki-nya itu, ini iwaki. Ya kan, iwaki tersembunyi. Iwaki. Hasilnya kan iwaki, maaf ya, iwaki alnya kasro, iwaki peliharalah oleh Allah, wawnya dihilangkan, ya dihilangkan, maka tinggal ki di sini. Ki, lihat satu huruf kan, ki, ini parah di sini, parah, peliharalah, ini parah. Nah, ini salah satu dari mana filosofi dari lafadz fiil wakoyaki yang artinya memelihara. Nah, ini contoh saja. Berarti ketika kita berdoa, wakina dan peliharalah kami. Artinya kan jagalah kami, peliharalah kami. Kenapa? Karena tingkat kerusakan penyakit kami itu parah. Ya, ini apa? 2. Di awal dan di akhir. Di awal hayat kami dulu banyak nggak benernya. Dan di akhir kami dulu nggak benernya, peliharalah. Nah, ini hikmah dari kata-kata. Kenapa fi'il waqo maksudnya masuk dalam kategori mafrukun yang mengidap 2 penyakit tersebut. Nah, ini contohnya. Sekarang yang paket 6. Fi'il dilihat dari jumlah hurufnya. Fi'il minimal 3. Ada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. 5, 6 ya. Ini jumlah huruf fi'il. Nah, yang 3 sulasiun. Ini mengenai apa istilah angka atau penomeran. Ini kita jangan sampai keliru. Ya, satu dulu ini. Gitu nggak keliru. Kalau salasun artinya 3. Salasun 3. Nah ya, salasun 3. Lah kalau salnya panjang, salisun ketiga. Tambah ke ini artinya ke. Ketiga. Salisun ketiga. Nah. Lah kalau salah saya, kalau salisu ketiga. Kalau sulasu bertiga. Sulasu bertiga. Ya, ini sulasu tambah bertiga. Salasu boleh. Salasu salah satu sama ya. Ini saya manaskan. Salasu 3. Salisu ketiga. Sulasu bertiga. Lah kalau sulasiyu, nah ini
Sulasiyu. Nah, ini ada yaknya kita main ini. Sulasiyu. Ya. Sulasiyu. Jadi kalau istilah itu identik dengan 3. Identik. Nah, ini kalau secara bahasa nih. Identik 3. Kenapa? Karena isim-isim di Al-Quran kalau tambah ya seperti ini, sukun itu bermaksud identitasnya. Misalnya ada negara Arabun, Arab, negara Arab ini. Arabun, Arab. Lah kalau Arabiyun, orang yang identik Arab. Indonesia, negara Indonesiun, identik Indonesia. Jadi tambah yun. Ya, ini keidentitasnya. Ada ya. Jadi sulasi itu apa? Fiil yang identik jumlah hurufnya 3 gitu maksudnya. Identik. Berarti ada identitas bahwa itu 3 gitu maksudnya. Nah, ya ini salasu, salisu, sulatu. Nah, maaf ini sekedar apa mencocokkan istilah dulu, menarik. Apa menariknya? Kalau kita urut nama angka ya, kita urut ya, urut dari 3 aja. Yang keempat, kalau 4 arba'u. Kalau robi'u, panjang ya, huruf pertama panjang, berarti ke. Robi'u keempat. Ya. Kalau ruba'u berempat. Nah, ya, terus dulu ya. Jadi kalau arba'u 4. Enggak usah harokat aja akhirnya. Arba'u 4. Robi'u keempat. Kalau ruba'u berempat. Kalau ruba'iyun identik 4. Identik. Ruba'iyun identik 4. Nah, sekarang kalau khomsatun sama ya. Kalau khomsu 5. Kalau khomisu kelima. Nah, kalau ini ru. Kalau khumasu berlima. Khumasu berlima. Kalau khumasiu identik berlima. Khumasiu identik berlima. Ada identiknya, khumasiu. Nah, sekarang 6. Ya. 6 itu bahasa Arabnya situn. Situn itu 6. Ini aneh nih. Anehnya apa? Ketika angka 6 ditulis situn. Tapi kalau ke 6 bukan satitun, tapi sadisun muncul huruf dal. Sadisun. Ini menarik ini. Sadisun. Dari mana munculnya? Ini balik pada sini. Jadi tulisan situn aslinya adalah sidsun. Sidsun. Ini aslinya. Sidsun. Makanya sadisun muncul dal kan? Lu kok sadisun ke-6 dari mana dalnya? Ini situn kok kotaknya hilang ya? Tak adalah huruf peleburan dari 2 huruf ini. Dal dan sin. Dilebur jadi tak. Situn. Catat ini. Barangkali kita baru tahu, catat sekarang. Jadi situn 6. Situn itu aslinya sidsun. Makanya sadisun. Nah, sudasun itu artinya kalau sadisun ke-6. Kalau sudasun ber-6. Kalau sudasiun nah, identik 6. Nah, berarti ada sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Sudasiun identik 6. Ya. Nih, jadi kita jangan heran. 6 ada dalnya dari mana munculnya? Dari sini. Cuma dalnya bersembunyi. Antara dal sama sin dilebur jadi tak. Sidsun menjadi situn. Ya, situn. Nah, ini baru tahu kita barangkali catat. Situn aslinya sidsun. Nah, jadi fi'il hurufnya ada sulasi, rubai 4, khumasi 5, sudasi 6. Dia dari jumlah hurufnya loh ya. Nah, dari 3 miliar ini ada 3 kategori. Ada yang aslinya 3, ada aslinya 4 ini. Jadi enggak semuanya 3. Ada 3 yang asli bentuk tunggal, bentuk baku ya. Mujarrad baku pengertian. Mujarrad itu baku. Bentuk bakunya ada bentuk mazid, bentuk tambahannya. Tambahannya sama yang rubai, yang 4 huruf. Ada bentuk baku, ada bentuk tambahan. Oh, berarti kalau ada nemu fi'il, kok jumlahnya 5 atau 6, mari kita cari tahu ini asal dari mana? Dari sulasi mujarrodnya atau dari rubai mujarrodnya, cari tahu. Ini kenapa? Karena yang mujarrad cuma 2. Sulasi mujarrad sama rubai mujarrad yang bentuk baku cuma 2, 3 atau 4. Nah, berikutnya, tabel berikutnya. Yang sulasiyun yang 3, kalau yang bentuk baku hanya fa, ain dan lam.
ini jumlahnya 6. Ya, fa'ala yafilu, fa'ala 6 jumlahnya 6. Wazan fi'lan dikira 6 jumlahnya. Sedangkan sulasi kalau ketambahan wakidin 1 huruf, ya 3 tambah 4 kan jadi 4 huruf jadi rubai, ini wazannya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Jadi wazan-wazan yang dikenalkan dalam materi ilmu alat ini adalah yang di Quran ada contohnya. Berikutnya. Nah, kalau sulasinya tambah harfa ini tambah 2 huruf menjadi 5. Kan sulasi mazid bertambah jadi bertambah 2 huruf jadi 5 khumasi. Maka wazan-wazan khumasi ini ifta'ala, infa'ala, ifa'ala ini wazan khumasi. Tafa'ala, tafa'ala wazan khumasi. Di Quran semua ada contohnya ada. Lah kalau sulasiyun ketambahan 3 huruf bisalah sati ahrufin tambahan 3 huruf. Ini wazannya istafala, if'ala, if'awala, if'awala. Ini Quran ada semuanya ini wazannya. Dah. Ini yang sulasi, ketambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf menjadi 6 kan akhirnya. Nah sekarang yang rubai. Rubai bentuk baku, apa baku mujarrad cuma 1. Fa'lala. Fa'lala. Ya. Jadi tidak dilebur ya. Ini enggak dilebur. Kenapa? Karena huruf sebelumnya sudah sukun. Sudah sukun. Nah, nanti cari tahu di Al-Quran contohnya boleh ya tahu. Fa'lala wazannya. Lam sama lam. Isu kembar lam tapi enggak dilebur. Nah, lah kalau ketambahan dari 4 ketambahan 1 huruf jadi khumasi. Nah, fa'lala. Tetap lala. Lah kalau mazid ketambahan 2 huruf. If'an lala. If'an lala. Nah, lah kalau tambahan 2 huruf lagi if'alalla. Lama lagi double sini. Tetap ada lalanya ada. Lala, cuma double aja lam terakhir. Ini contohnya. Oh, berarti cirinya rubai ya, cirinya rubai yang memang asal rubai, yang memang dari mujarotnya, itu cirinya huruf akhirnya tetap bunyi dua-duanya. Tidak ada peleburan. Nah, maka itu rubai asal musulnya. Selain ini, berarti sulasi asal usulnya. Bentuk baku sulasi. Kalau yang ini, bentuk bakunya rubai, mujarot. Mujarot bentuk baku. Ya, ini contohnya. Jadi lala, maksudnya apa? Meskipun kembar ataupun nggak kembar, tetap fathah. Tidak ada peleburan huruf. Ini yang rubai. Itu cara deteksinya. Nah, sekarang mari dari materi paket 5, soal mu'tal dan mujarrad mazid 6, kita masukkan dalam tabel di bawah. Ini kita isi sambil kita harokati ini paket 9 dulu ini. Paket 9, kita harokati dan kita masukkan ke dalam masing-masing kolom sebagaimana mestinya. Yang pertama kalimatnya bunyinya apa? Apa sigo itu bentuknya apa? Madi mudhari, wazannya apa? Binaknya apa? Sahih atau mu'tal? Kalau mu'tal apa namanya? Apa bunyinya? Asli kepada asli bunyinya loh ya. Asli bunyi. Kalau mujarrad bentuk baku fiilnya mujarrad namanya. Domirnya siapa pelakunya dan maknanya apa? Ya. Pertama mari kita harokati dulu. Ini masih berlanjutan ini. Membaca gundulnya ini, ya ini apa? Surah Al-A'raf tentang kisah Musa bersama Fir'aun dan tukang sihirnya. Masih berlanjut ini dalam kisahnya. Mari kita harokati dulu, setelah diharokati dimasukkan dalam tabel di bawah ini. Yang warna biru saja kita masukkan, yang hitam tadi kita harokati. Yang pertama lafadznya adalah berbunyi qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Mereka di sini adalah para tukang-tukang sihir Fir'aun yang setelah mereka melemparkan tali tambang, intinya adalah mereka dikalahkan Musa. Nah, kalah oleh Musa mereka itu. Maka mereka menyatakan ikut ajaran Musa. Mereka berkata apa lafadznya? Berbunyi apa di sini? Amanna. Kami telah beriman. Qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman. Beriman kepada siapa? Betul. Birobbi kepada Tuhan. Kepada Tuhan semesta alam. Alamina. Yang saya tanyakan, silakan jawab. Qalu mereka berkata. Sekarang tanya. Wa jumlatu amanna birobbi. Ini aja ya. Ini kan jumlah, rekan kalimat. Aman. Kalau kolu kan jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah karena ada fi'il ada pelakunya. Amanah jumlah fi'liyah, ada fi'il dan pelakunya. Benar ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'ilnya. Kalau birobil ini kan hanya objek.
maf'ulun dari amanah. Berarti wa jumlatu amanah birwil amina, ini kalau dirup secara rangkaian jumlah, ini dalam keadaan fi mahali apa ini? Fi mahali nasbin. Mansub majrur nasbin. Kenapa nasbin? Sebagai apa kok nasbin? Maf'ulul qauli. Betul, maqulul qauli sebagai objek suara ucapan. Maqulul qauli, lafaz yang terucapkan. Benar. Wa jumlatu amanah birul alamina fi mahali nasbin maqulun bihi li'annahu maqulul qauli. Benar. Lanjutannya. Ini nomor ayat nggak pengaruh ya, tetap masuk kepada rekan berikutnya. Nomor ayat nggak menghalangi i'rabnya. Lanjutannya. Di sini dua pilihan ini, bisa berbunyi robu, bisa berbunyi roba, bisa berbunyi robi, tergantung pengen diartikan apa. Ya, atau tergantung pengen diarahkan kemana lafaz statusnya robi di sini. Kalau kita bayangkan dulu ya, kalau berbunyi robu ya, robu ya. Kalau bunyi robu, maka kalimat ini putus dengan alamnya putus. Kenapa? Karena isimnya marfuun. Ya, marfuun putus. Nah, kalau putus maka dua kemungkinan bisa mutada dan khobar. Robun bisa tanya lo ya. Robun Musa, Tuhan adalah Musa, gitu gimana? Putus. Betul. Sedangkan dalam kisah ayat ini, dalam dialeknya itu enggak putus, nyambung. Nah, karena nyambung maka nggak mungkin marfuun. Ini yang pertama ini cantiknya nggak mungkin marfuun, nyambung ini karena masih ucapan mereka wawali mereka nyambung. Nah, nyambungnya apa? Nyambung i'rab berarti nyambung i'rabnya, nyambung harus i'rabnya. Oh berarti karena dia huruf jar berbunyi bi, pikir huruf bi. Kenapa robi? Karena huruf jar. Kenapa alamina? Karena dari sana robi. Maka B di sini huruf jar masih memengaruhi rob yang ayat berikutnya. Maka berbunyi kasroh robi. Nah, kalau robi di sini apa statusnya kalau bunyi robi? Jawabannya adalah ini sebagai badalun. Ya betul. Badalun pengganti kata-kata robil alamin. Kami berikan kepada Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam alias ini dengan garis miring ini alias Tuhannya Musa gitu maksudnya. Jadi tukang sihir Fir'aun nggak langsung bilang amanah birobi Musa, nggak gitu. Amanah birobil alamin dulu. Ini ada hikmah di sini. Kenapa tukang sihir ngucap pengakuan berimannya nyebut robil dulu, nggak langsung robi Musa, nggak berbunyi amanah bilai, nggak nyebut Allah dulu. Kenapa Allah dulu? Jawabannya adalah karena mereka pada awalnya mereka itu menganggap Fir'aun adalah Tuhan. Karena mau bilang kan di hadapan Mesir ana rabbukumul a'la kan gitu Fir'aun bilang di Mesir. Nah, setelah mereka tahu bahwa Musa itu tidak sihir ilmunya, tapi mukjizat, oh berarti ada sosok Tuhan yang bimbing Musa bisa mengalahkan sihir mereka. Tentu Tuhannya adalah menguasai seluruh alam. Maka sejak itu mereka menyatakan diri bahwa kami beriman kepada Tuhan yang semesta alam, bukan Tuhan yang menguasai Mesir saja, tapi seluruh alam menguasai. Nah, Fir'aun kan menguasai Mesir saja. Seluruh alam menguasai di Tuhannya Musa itu. Ini hikmahnya. Kenapa mereka ketika aku berimannya nyebut Robil Alamina dulu, baru nyebut Robi Musa. Nah, ini hikmahnya. Ini badal pengganti dari kata alamin. Dari Robil Alamin maksudnya. Robi Musa. Sekarang saya tanya, kalau tulisan Musa misalnya berharokat lengkap, bagaimana bunyi akhirnya yaknya? Musaya, Musayi, Musayu? Musayi benar, karena disandari Robi. Berikutnya Musawa dan Musa dan Haruna. Ayo, cari tahu. Kenapa kok na di sini? Nah, Haruna. Kok enggak Harun itu Haruno? Karena Wairumun Soref. Nama. Ini nama orang bukan jamak loh ya. Nama orang ini. Nabi Harun. Isim alam. Nah, Soref. betul. Goirumun Sorifin. Nggak bisa tanwin. Seharusnya Haruni. Karena normalnya doma saja Haruno. Maka tanda majrurnya fathah. Nah, sekarang kita masukkan
lafaz-lafaz tertentu ke dalam tadi tabel tersebut kita masukkan. Bentar ya, di saya hilang tampilannya. Nah, yang pertama kola, saya bagian nulis. Bentar dulu ya. Ini barangkali dalam tampilannya ada beberapa yang kena coret-coret, saya judul singkat. Pertama buat kola ya kolu. Pertama kolu dulu. Kolu artinya mereka berkata, lafaz kolu. Lafaz kolu. Kolu mereka berkata. Nah, sekarang saya tulis kolu dalam tabel di bawahnya. Tulis ya. Kolu. Kolu mereka berkata. Kalimatnya kolu. Tulis. Kalimatnya kolu. Mereka berkata. Ya, pertama kita isi sekarang. Sigot ya bentuk. Bentuknya apa kolu itu? Fi'il madi, bentuk amar. Fi'il madi. Fi'il madi, benar. Kolu. Sudah, madi. Sebelum mengisi wazan, ya. Sebelum mengisi wazan, saya tanya bina dulu. Sahih apa mu'tal kolu itu? Kolu. Mu'tal. Oh, mu'tal. Penyakitnya di awal, di akhir apa di tengah? Kolu. Di tengah. Ya, kurang alif ya. Kolu. Di tengah, yakni alifnya. Kalau penyakit di tengah, sebutannya apa? Ajwab. Ajwafun. Binanya ajwafu. Ajwafu. Benar. Ajwafu. Sudah. Ajwafu. Kolu. Nah, sekarang bunyi aslinya kolu itu apa? Bunyi Koala. Bukan. Kowala. Kowalu. Jangan dirubah. Kowalu itu kan aslinya. Kalau dia kan kowala. Saya tanya kan wawalib kowalu. Jadi bunyi asli ngikuti bunyi kalimat loh ya. Asli ngikuti bunyi kalimat sini. Kalimat ini. Oh iya ya. Kowalu. Bukan aslinya fi'il. Bukan. Kowalu. Kita orientasi kepada kalimat di sebelah kanan. Kowalu. Setelah terisi kowalu, bagaimana? Fa'alu, benar. Karena wazan ngikuti bunyi fiilnya. Fa'alu. Sudah. Sekarang bentuk bakunya, mujarab bentuk baku. Bentuk bakunya apa kawalu itu? Asal kata maksudnya mujarab. Asal kata apa mujarabnya? Koala. Mujarab adalah bentuk baku. Kola. Bentuk yang baku pengertian sudah bentuk jadi. Kola. Sekarang kolu itu domirnya siapa? Domirnya pelakunya kolu. Hum. Kolu. Oh ya. Kolu gitu. Semuanya ke sini. Jadi masing-masing orientasi ke sini. Oh ya, bukan kada mujarad ya. Bukan. Misalkan domir. Domirnya kolu apa? Hum. Mujaradnya kolu apa? Kola. Aslinya kolu apa? Kowalu. Binanya kolu apa? Ajwaf. Wazannya kolu apa? Fa'alu. Nah sekarang maknanya kolu apa? Maknanya kolu. Mereka berkata. Betul, berkata. Ya, berkata. Berikutnya amanah, saya tulis. Amanah. Sudah. Amanah. Sekarang sigotnya. Bentuknya apa? Amanah. Fil apa? Madi. Fil madi, betul. Fil madi. Amanah. Sudah. Barangkali wazannya. Untuk ngisi wazan itu bisa dilihat dari bunyi asli dulu. Amanah. Amanah itu bunyi aslinya apa? Amanah. Nah, gini aja lah. Amanah itu pelakunya apa? Domirnya siapa? Domirnya amanah. Kami. Kami nahnu. Nahnu. Udah ya. Udah. Sekarang mari nanya dihapus. Kaminya dihapus. Berapa sih jumlah huruf fiilnya? 4. Hamzah, alif, mim, nun, 4. Betul. Rubai kan ya? Rubai. Nah, sekarang cari tahu. Wazannya fiil rubai apa di sini? Yang amanah. Fa'ala. Bukan, depannya Hamzah. Oh. Af'ala wazannya. Sudah ketemu wazannya, tinggal tahu aslinya. Bagaimana bunyi aslinya kalau gitu? Ayo. Karena bunyi asli ngikuti wazan. Sama. Contohnya apa?
Mana. Mana, betul. Mana. Jadi pertemuan dua hamzah dulu jadi satu, jadilah alif atau fathah berdiri. Mana aslinya. Mana. Wajahnya af'ala. Sekarang binaknya mana. Sohih mu'tal, mana. Oke. Aman sohih, betul. Sohih 3 macam. Sohih apa? Salim, mudho'af, mahmuz. Mahmuz. Mahmuzun, betul, berhamzah. Mahmuzun. Mahmuzun berhamzah. Sekarang mujarotnya, bentuk bakunya amanah. Amanah. Bukan. Aminah. 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 Nah, apa artinya amanah? Maknanya apa maknanya? Beriman. Ya, kami beriman. Betul. Beriman. Sekarang Robbi. Tulis ya, Robbi. Robbi, arti berkata pemelihara. Robbi, pemelihara. Ayo Pak. Bentuknya sigonnya apa? Isim atau fiil Robbi itu? Isim. Isim apa namanya kira-kira? Robbi. Masdar. Bukan. Salam. Apa? Isim sifah musabahah. Sifat musabahah. Sifatun musabahatun. Sifat musabahah. Udah ya, musabahah. Robbi ya, dah Robbi. Sini guys, red, bunyi asli dulu aslinya. Bagaimana bunyi aslinya Robbi? Oh, bukan, Robbi. Ro, apa hurufnya? Ro, terus? Ro, ba. Ba lagi, betul. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua kasro. Robbi bunyi aslinya. Jadi dikupas. Kalau bersidap dikupas. Robbi bunyi aslinya. Udah ya, sudah Robbi. Nah, udah kelihatan ro, ba ya. Ro, ba. Nah, ketahuan ini bagaimana binaknya sohih apa mutal? Robbi itu. Oke. Sohihnya sohih apa? Mudho'af. Huruf kembar kan, tengah sama akhir di mudho'af. Nah, ini cara ngisinya. Mudho'af berarti mudho'af. Sudah. Sekarang cari wazannya. Robbi. Nah, bagaimana wazannya Robbi itu? Ayo. Robbi. Apa? Kira-kira? Ini aja wazan dan itu bunyi kalimat. Robbi. Apa? Fa'li. Betul. Fa'li. Robbi. Ini sama dengan wazan dengan bunyi asli harus senada. Fa'li. Betul. Sekarang mujarotnya Robbi apa? Dari asal kata apa? Ilmu mujarot. Robbi. Ini kan isim kan? Isim mustaq kan? Berarti dari fi'il kan? Sekarang punya fi'il madinya. Robba yarubu robba. Apa robba? Memelihara. Robbi. Karena bukan fi'il maka nggak pakai domir, nggak pakai fi'il. Maknanya pemelihara. Bisa ya Tuhan ya. Maknanya pemelihara. Ya. Sekarang adalah silakan catat. Ini nanti filenya saya kirim di grup masing-masing. Ini sebagai PR ya. Nanti silakan disalin dalam suatu kertas boleh, diisi, nanti foto pakai handphonenya. Nanti hasil fotonya dikirim, ditampilkan di grup WA. Nih saya koreksi. Silakan coba ini dilengkapi harokatnya. Ini PR ini ya. Olah Fir'aun ini VR. Di file ini nanti silakan filenya saya kirim, dibuka-buka yang ini. Pokoknya kalau nemu yang kosong-kosong sebagai PR kan diisi semuanya. Ini saya koreksi. Jadi yang biru-biru saja loh ya. Yang biru saja dimasukkan dalam kolom ini. Yang biru, yang hitam nggak dimasukkan. Kenapa? Karena jatahnya kolom cuma 3 kolom. Ya, 1, 2, 3 kolom. Bunyi kalimatnya apa, bentuknya apa, wazannya apa, binaknya apa, aslinya. Asli bunyi loh ya, bukan asli asal kata. Aslinya bunyinya apa, baru asal kata itu mujarot namanya asal kata. Mujarotnya apa, domirnya apa, maknanya apa. Jadi yang dimasukkan ke kolom adalah yang biru-biru. Pola sama ini biru. Sama berikutnya juga, yang biru juga, Al-Arab 1, 2, 3, yang biru cuma 2. Karena kolom 2, yang biru saja, 2 dimasukkan. Jadi nanti filenya saya kirim, saya akan buka, kalau nemu tabel-tabel yang kosong, silakan diisi. Mencoba ngisi, salin dalam kertas manual, nggak usah di-print, barangkali ribet nge-printnya, isi betul saja seperti manual, nanti difoto, hasil di kertas foto,
Nah, jadi dikirim ke grup kita, nanti saya koreksi. Itu dulu sementara ini materinya hanya latihan cuma 1 kali. Lalu tabelnya, kalau sudah masuk waktu asar, kita akhiri dulu dari materi kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan nanti malam. Ada kajian khusus juga ada. Tempat ini silakan atau ketemu kajian yang umum hari Senin. Itu dulu, terima kasih. Ini sementara materinya tidak banyak latihannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Delila, monggo. Ya, tadi saya sudah Waalaikumsalam. diingatkan. Terima kasih. Pak Aan, Ya, Pak Haji. itu nanti kalau yang kajian umum, kan seringkali orang yang masuk itu toleng-toleng tuh. Betul. Nah, itu sampean di settingnya di itu. Jadi kalau yang enter, nggak perlu Nggak notifikasi. perlu bunyi. Ya. Ya udah. Ya. Itu kan Banyak soalnya ya, tolong terus. memang kita gini, mungkin ini kan udah mulai nih Pak Aan, kita punya database-nya. Itu dinotif supaya tepat waktu gitu mereka. Iya. Karena kan kita juga mau meng-admit terus kan repot tuh. Iya. Ya. Pokoknya sekali masuk langsung all gitu kan. Ya, Barang saya gitu. coba lagi cari nih untuk tata cara langkahnya bisa mendownload itu Pak Aan. Ya. Oh iya. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, asar dulu, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya.